Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayanti NIM 2119036, jurusan Pendidikan Agama Islam Lokal 3A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah video yang diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen Ibu Dr. Sitorahmana MA. Pertanyaan yang pertama, pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik, sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata? Menurut saya, di sini yang pertama kuncinya adalah integrasi. Jika berbicara mengenai Indonesia yang dibagi menjadi 34 wilayah provinsi, yang dibagi menjadi budaya masing-masing. Di sini prinsip integrasi adalah bagaimana memasukkan kearifan lokal. Integrasi di sini saya maksud adalah bisa jadi integrasi kurikulum, integrasi pembelajaran, dan integrasi pemahaman. Apapun pembelajarannya, apapun mata kuliahnya dimasukkan di situ. Kita integrasikan di situ. Adat bersandi syarak, dan syarak bersandi kitabullah. Alhasil, apapun pembelajarannya, mereka juga akan mengamalkan syarak dan mengamalkan adat. Di sini, kalau ini terjadi, menurut saya, para dosen dan para guru bisa melakukan hal ini. Apapun pembelajarannya. Jadi, kuncinya adalah integrasi nilai kearifan lokal, yaitu integrasi agama dan integrasi adat di setiap pembelajaran dan di setiap mata kuliah. Semua akan menjadi aplikatif, tidak hanya teori saja, tidak hanya di buku saja, dan mudah-mudahan akan bisa dilaksanakan. Dan yang kedua, yaitu kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih terjadi? Gambarkanlah dengan konsep berpikir sistematis sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia belum merata. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur dalam pendidikan. Yang pertama, peserta didik. Menurut saya di sini adalah sama, artinya di kota maupun di desa, baik di tempat terpencil maupun di tempat yang ramai, peserta didiknya ada. Jadi menurut saya di sini sudah merata. Yang kedua, pendidik. Di sini kita lihat bahwa pendidikan di Indonesia belum merata. Seperti di tempat-tempat terpencil, dalam satu sekolah hanya ada satu guru, sedangkan muridnya itu banyak. Selain itu juga dapat kita ketemui bahwa guru yang mereka lulus PNS di tempat terpencil setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka mengajukan pindah ke negara asalnya, sehingga tenaga pengajar menjadi berkurang di daerah terpencil tersebut, yang membuat kualitas peserta didik di Indonesia tidak merata. Yang ketiga, yaitu sarana dan prasarana. Dalam hal ini, pemerintah sehendaknya harus meratakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan antara di desa dan di kota. Pertanyaan yang ketiga, yaitu gambarkanlah dengan konsep berpikir yang progresif, inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidik di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, jikalau pada saat sekarang ini masyarakat yang cuek-cuek saja dengan lembaga pendidikan, maka dari itu lembaga pendidikan harus mendekatkan diri kepada masyarakat. Di sini esensi dari hubungan masyarakat dan lembaga pendidikan adalah bagaimana upaya untuk menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat. Bagaimana untuk bekerja sama untuk bertanggung jawab terhadap tujuan pendidikan, bagaimana untuk peduli terhadap keberhasilan anak didik, dan bagaimana melakukan inovasi pendidikan demi kemajuan keberhasilan belajar anak. Kemudian, lembaga pendidikan juga harus membuka diri terhadap masyarakat. Apabila lembaga pendidikan lebih membuka diri kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun akan berbeda pemahamannya terhadap guru dan dosen selama ini. Sama-sama kita dengar bahwa masyarakat bilang bahwa guru kerjanya hanya untuk mendapatkan gaji saja. Hal ini harus kita luruskan. Sebenarnya guru dan dosen tidak juga mengutamakan gajinya, tetapi dia mengabdi untuk negara dan bangsa demi masa depan generasi bangsa, sehingga pemahaman ini bisa dimasukkan kepada masyarakat dengan eksistensitas dan intensitas hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat.
Mudah-mudahan dengan dua hal tersebut, maka terciptalah output yang bagus, input dari masyarakat proses di tengah-tengah sekolah dan perguruan tinggi, dan output yang bagus akan tercipta, sumber daya manusia yang bagus akan muncul, dan outcome-nya nanti akan sama-sama kita rasakan oleh perguruan tinggi ataupun di sekolah tersebut. Yang harus kita ingat sebagai mahasiswa atau bagi generasi selanjutnya adalah input yang berarti proses, output dan outcome harus menjadi landasan kita bergerak dalam lembaga pendidikan. Pertanyaan keempat, selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun, ternyata ada juga seorang pemimpin yang tidak memadukan visi misinya hanya mengandalkan kekuatan kepemimpinannya saja, tapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Nah, selama ini kita lihat bahwa pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Seorang pemimpin yang baik akan menjalankan manajemen menurut visi dan misinya. Tak lepas dari itu juga dapat kita temukan di lapangan, ada juga seorang pemimpin yang berhasil manajemen pendidikan tetapi dia tidak memerlukan visi dan misi. Namun ia juga berhasil. Pandangan saya mengenai hal demikian adalah yang pertama, visi dan misi seseorang pemimpin tidak bisa dilepaskan dengan tujuan dari suatu yang dia pimpin tersebut. Kita contohkan pada pendidikan di sekolah, bagaimana seorang pemimpin memanajemen sekolah tersebut. Kenapa demikian? Karena secara tidak langsung dia telah melaksanakan visi dan misi dalam sebuah manajemen pendidikan sekolah. Dia cuma mengetahui satu, yaitunya tujuan kepemimpinan dari suatu. Dari situ ia berangkat. Mereka orang-orang yang seperti ini menurut saya adalah seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang baik atau leadership. Maksud leadership di sini adalah seorang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Mereka tidak mempunyai visi dan misi yang jelas, tapi tujuannya jelas, maka tujuan pendidikan akan berhasil. Beda dengan seorang yang memiliki visi dan misi dan tujuan yang bagus, tapi mereka tidak mempunyai leadership atau jiwa kepemimpinan, maka mereka akan gagal dalam memanajemen sebuah pendidikan. Yang kelima, yaitunya dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring? Dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal, alhasil peserta didik tidak bisa belajar maksimal. Sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota internet. Padahal salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan. Sebagai orang yang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini? Dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dan dalam konteks lokal, nasional, bahkan global. Baiklah, saya akan memberikan kontribusi pemikiran mengenai keadaan pendidikan sekarang di Indonesia, yakni sejak hampir 1 tahun yang lalu kita dilanda oleh COVID-19, yang mana pola pembelajaran di Indonesia berubah. Yang awalnya pola pembelajarannya dilakukan secara tatap muka, sekarang berubah menjadi daring maupun luring. Dan bagaimana dalam supervisi, yaitu tidak mencari masalah, tetapi bagaimana cara mencegah masalah. Menurut saya, supaya pendidikan di Indonesia bisa juga bersaing dengan dalam kancah nasional maupun internasional, yaitunya sesuai dengan yang diprogramkan pemerintah sudah sesuai, yakninya bagi seorang guru yang berada di tempat atau di daerah yang memiliki sinyal yang bagus, maka ia bisa menggunakan sistem daring. Artinya mereka juga bisa bertatap muka di dunia maya, walaupun dalam kondisi tempat yang berjauhan. Intinya jika mereka serius atau murid serius dalam mengikuti perkuliahan, maka tujuan pendidikan akan tercapai. Kemudian bagaimana masalah mensupervisi anak didik atau mahasiswa yang tidak memiliki sinyal yang bagus? Caranya saya sependapat juga dengan yang telah diinstruksikan oleh pemerintah, yakninya mereka bisa mengikuti sistem luring, yaitu para murid bisa belajar sendiri dengan buku dan juga bisa meminta pembelajaran dari gurunya secara manual.
Untuk itu, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak berkembang dan tidak ada alasan untuk kita untuk mundur karena COVID ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.